Baik. Para santriwan santriwati, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'du. Seperti biasa kita berjumpa kembali pada ngobrol Ramadan di Pesantren Ramadan Madrasatul Zahra. Kali ini insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan salah seorang kisah sahabat Nabi yang masyhur. Sahabat Nabi ini terkenal karena tampangnya yang cool, tampangnya yang keren. Ya, kayak Paris lah ya. Tampang yang keren ya. Tapi ini orang bangsawan, seorang yang berakhlak budi yang bagus. Ya. Beliau adalah Mus'ab bin Umair. Ya. Mus'ab bin Umair. Beliau ini duta dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Mus'ab ini terkenal dengan ketampanannya. Jadi kalau orang-orang Quraisy dulu memandang Mus'ab itu sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Ini nanti akan terjadi ketika perang Uhud. Ya. Nanti kita cerita di belakang bagaimana orang-orang Quraisy ketika itu, salah seorang Quraisy membunuh Mus'ab ketika itu di pertempuran Uhud. Disangkanya itu qatala Muhammad, katanya, aku telah membunuh Muhammad, padahal bukan. Insyaallah. Nah, Mus'ab itu sosok yang dikenal sangat maskulin gitu ya. Kalau yang suka perawatan apa namanya? Orang yang suka skincare gitu kan ya kalau sekarang ya. Jadi sangat menjaga penampilan. Itu Mus'ab. Menjaga penampilan ya. Badannya itu wangi sekali. Jadi katanya dari jarak sekian meter itu sudah tercium baunya. Saking Mus'ab ini benar-benar sahabat Nabi yang sangat peduli akan dirinya sendiri gitu. Jadi ini bahaya juga nih, ya para santri, bahaya juga nih di sini. Kalau seandainya misalnya orang jahat coba tercium berapa meter, ini udah kelihatan langsung deteksi gitu kan, lewat orang tersebut, maka akan ketahuan sebenarnya. Nah, begitulah Mus'ab. Beliau itu sahabat biasa. Itu sebelum mengenal Islam, dan beliau menikah dengan Hamnah binti Jahsy. Hamnah binti Jahsy. Ini Hamnah binti Jahsy masih saudaraan sama Zainab binti Jahsy yang kelak akan menjadi istri Nabi. Setelah Siti Khadijah wafat kan, beliau menikah dengan Siti Aisyah dan beberapa janda ya. Salah satunya adalah Zainab binti Jahsy. Nah, ini Zainab ini masih saudara dengan Hamnah. Ya, jadi Hamnah istrinya dari Mus'ab bin Umair. Nah, luar biasa. Jadi Hamnah juga terkenal dengan kecantikannya. Jadi dua-duanya sangat pas gitu ya. Ya, pas banget ya. Nah, satu bidadari, satu apa? Pangeran gitu ya. Pangeran. Itu Mus'ab, luar biasa. Dan beberapa saat kemudian beliau Masya Allah masuk Islam. Seketika itu juga penampilannya berubah drastis. Itu Mus'ab yang asalnya perawatan kulit ya, bajunya baju yang sangat mahal gitu kan, mendadak ya 180 derajat. Mus'ab bin Umair itu tampil apa adanya, sederhana sekali, bajunya yang kasar, pakaiannya yang sederhana. Tapi meskipun berubah, itu pancaran karisma Mus'ab itu sama gitu. Jadi kalau ada orang yang mendekati Mus'ab, maka seperti orang yang karismatik gitu. Itu Mus'ab bin Umair. Itu dikatakan di sebuah riwayat bahwa ketika sudah masuk Islam, karena tidak rajin perawatan lagi gitu kan,
itu Mus'ab itu sampai kulitnya itu terkelupas, sampai terkelupas. Jadi seperti terkelupasnya, tahu ular yang berganti kulit? Iya, tahu. Klotok. Yang asalnya bersih, rapi, wangi. Gitu ya. Setelah masuk Islam semuanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika udah masuk Islam, keluarganya yang masuk Islam di-cut anggaran untuk perawatannya itu sama ibundanya, sama orang tuanya. Tidak ada lagi di-cut langsung anggaran untuk perawatannya, sudah tidak ada lagi, dan langsung seketika itu mendakwahkan diri di jalan Islam. Skincare minta ke ortu tuh. Itu ya. Itu Mus'ab luar biasa. Tapi tetap berkarisma. Suatu ketika Mus'ab dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke Madinah. Jadi beliau itu merupakan salah satu utusan Nabi berdakwah, menyampaikan dakwah di Madinah yang pertama kali. Setelah kan ada dulu ada 2 baiat. Ada baiat Aqabah pertama, ada baiat Aqabah kedua. Sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ada baiat dulu. Sudah baiat yang kedua ini mulailah Mus'ab pergi ke Madinah, ke Yasrib ketika itu. Sebelum Nabi hijrah ya, mendakwahi penduduk Madinah. Di Madinah itu ada 2 kelompok besar, suku besar. Yang pertama ada suku Aus dan yang kedua suku Khazraj. Ya, pertama suku Aus, ini yang kedua suku Khazraj. Nah, 2 suku ini sebelum Nabi datang ke Madinah gontok-gontokan. Bentrok. Saling bentrok sekali. Saling, kalau sekarang lagi rame apa namanya? Tawuran gitulah ya. Pokoknya main pedang lah. Ini nggak pernah akur. Dan akurnya itu ketika nanti Nabi Ke Madinah. setelah hijrah nanti. Dan sebelum Nabi hijrah ada Mus'ab bin Umair yang ketika itu mendakwahkan diri, menyampaikan ajaran Islam yang sangat hanif, yang sangat lurus, mendakwahkan diri ajaran Islam yang sangat universal ketika itu. Bagaimana bisa menyatukan antara Aus dan Khazraj. Ini sangat frontal. Bagaimana caranya? Nah ini kepintarannya Mus'ab bin Umair. Mus'ab datang ke sana ketika itu mendatangi namanya Sa'ad. Ya, Sa'ad, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ya. Nah, ya. Sa'ad ya. Di sana itu pemimpin Sa'ad itu adalah pemimpin suku Aus ya. Namanya Sa'ad bin Ubad. Sa'ad bin ya, Sa'ad bin Ubad. Ada Sa'ad bin Ubadah ya. Ada lagi satu lagi 2 Sa'ad di sana. Jadi Aus dan Khazraj ini diperintah oleh diketuai kelompoknya itu oleh 2 Sa'ad. Yang satu Khazraj itu Sa'ad bin Ubadah, yang ini ada satu Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Nah, ketika itu mendatangi suku Aus. Jadi di Madinah 30%-nya itu suku Aus. 65% Khazraj. Sisanya berarti berapa? 5% ya? Itu Yahudi. Ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar, Yahudi, ada 4 Yahudi di sana. Jadi paling sedikit minoritas Yahudi itu sebenarnya. Yang paling banyak suku Khazraj. Suku Aus 30%. Nah, ketika itu masuk dulu ke Aus. Mus'ab itu mendakwahi Sa'ad. Ini pinternya Sa'ad. Beliau itu dutanya umat Islam. Beliau nggak langsung dakwah, wah assalamualaikum, enggak. Gimana caranya supaya mendakwahi Sa'ad bin Mu'adz ini? Tapi dia harus melewati dulu satu orang dulu. Karena Sa'ad itu terkenal dengan terkenal dengan nggak percaya dengan sihir. Jadi ketika itu datang Mus'ab itu nggak langsung orang-orang ke sana, nggak langsung orang-orang Madinah itu nggak langsung bisa didakwahi oleh Sa'ad. Pinternya Sa'ad itu dia melewati dulu satu orang. Kira-kira siapa ya orang terdekat ini? Nah, jadi nggak langsung ke sini. Ini strategi dakwah. Gimana caranya kita bisa mendakwahi Sa'ad ini, tetapi Sa'ad ini belum nggak bisa langsung bisa menerima begitu saja gitu. Itu Sa'ad luar biasa Sa'ad. Juga itu orang sekelilingnya ya. Betul gitu. Nah, ketika itu ada satu lagi namanya As'ad bin Zurarah. Mirip-mirip lah ya, hati-hati nih. Nah, nama-namanya seperti itu. Ini namanya As'ad bin Zurarah. Jadi
Dia itu, ini siapa nih, ada orang mana nih, orang Mekah katanya mau menyampaikan agama Muhammad. Mana saya lihat itu kan. Ketika itu datanglah ke As'ad bin Zurarah menyampaikan Islam. Kamu siapa? Gitu kan. Saya Mus'ab bin Umair, utusan dari Muhammad dari kota Makkah. Nah, kata Mus'ab, kalau engkau mau mendengarkan silakan, kalau memang baik silakan ambil, kalau tidak silakan tinggalkan saja. Kan fair ya, nggak maksa. Kamu harus ikut Muhammad kayak gitu. Kalau memang baik silakan ambil, kalau memang tidak apa-apa. Ketika itu juga dalam tanda kutip tersihir, bukan pakai sihir ya, maksudnya dengan kata-katanya yang luar biasa itu As'ad bin Zurarah masuk Islam. Biasa. Akhirnya udah kena di satu nih. Ya, kalau misalnya ini rajanya, ini apa namanya, patih lah ya. Patihnya dulu kena, tinggal raja, gampang kan, sama patih diajak. Wahai Sa'ad bin Mu'az, ini aku bingung, ini kata As'ad bin Zurarah, bukan kata Mus'ab. Ini ada orang Mekah nih, dia kayaknya pakai sihir gitu kan. Dia kayaknya pakai sihir. Bisa-bisanya orang bodoh di Madinah ini bisa masuk Islam. Gimana caranya? Wah, nggak mungkin, gua nggak percaya sihir. Kata siapa? Kata Sa'ad bin Mu'az. Coba kita buktikan, gitu kan. Dia nggak sengaja, padahal dia masuk jebakan Batman kan. Mana orangnya? Ini dia. Saya nggak tahu saya nggak kenal sihir, kata Sa'ad bin Mu'az. Siapa engkau? Saya Mus'ab. Kalau engkau memang ini mau mendengarkan silakan, ambil yang baiknya. Kalau memang apa yang saya sampaikan jelek, tinggalkan saja. Disampaikan ajaran Islam, bagaimana tentang iman, tentang menjalankan sholat 5 waktu, dan seterusnya menjamu silaturahmi. Tersihirlah Sa'ad bin Mu'az. Tersihir, bukan pakai jadi tersihir. Ngomongnya gini, kata Sa'ad bin Mu'az, "Hei As'ad, gua mau masuk Islam nih. Lu ikut aja sama gua." Padahal dia udah duluan. Masuk Islam. Lu harus masuk Islam. Ini keren nih ajarannya ini. Gitu kan? Nggak ada ajaran kayak gini nih sebelumnya di Madinah ini. Kita masuk Islam yuk. Dalam hatinya, gua udah duluan, keles. Ini kata siapa? As'ad bin Zurarah tadi. Akhirnya suku Aus masuk Islam semuanya. Kenapa? Orang ketua-ketuanya masuk Islam. Iya, pengikutnya juga pasti masuk Islam. Otomatis pengikutnya masuk Islam. Saat udah masuk Nih, Islam. udah satu nih. Satu kan PR kan? Iya, udah selesai suku Aus. Suku Aus masuk Islam. Tinggal Khazraj nih. Gimana caranya ini? Terkenal dia adalah Sa'ad bin Ubadah namanya. Ini tipikal Sa'ad bin Ubadah, orangnya kaya. Jadi Sa'ad bin Ubadah ketika Nabi hijrah nanti kelak ya, hijrah ke Madinah, itu rumahnya itu sangat besar. Ketika hijrah Nabi ke Madinah itu, rumahnya itu dibagi menjadi kurang lebih 82 kamar. Jadi mampu menampung sekitar 80 orang Mekah yang hijrah. Dipetak-petak oleh Sa'ad bin Ubadah. Royal orangnya. Segede apa itu? Pandai dan dermawan, iya besar banget. Nah, ini siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah. Apa namanya? Mus'ab. Oh, Mus'ab. Berpikir bagaimana caranya mendakwahi Sa'ad bin Ubadah. Akhirnya dapat satu cara. Caranya itu dikumpulkannya dari suku Aus, kayak sini. Infak, kita sebarkan dinar, dirham, kita infakkan, kasih duit lah, gitu kan, kasih duit kepada semua orang-orang Madinah ketika itu. Lapor anak Sa'ad bin Ubadah, namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah namanya. Qais. Ayah, kamu lagi. Ayah, engkau sekarang ada yang nyaingi gitu kan. Ada saingan. Kenapa ayah anakku? Di Madinah ada yang bagi-bagi duit. Kayaknya aku ada saingan. Siapa yang bagi-bagi duit? Saya yang paling kaya di Madinah, kata Sa'ad bin Ubadah gitu kan. Panggil orangnya. Datanglah Mus'ab. Ada perlu apa wahai kepala suku Khazraj? Nampaknya engkau dan teman-temanmu membagi-bagikan harta di sini. Betul? Kenapa? Saya paling kaya di sini. Emang ada masalah apa di sini gitu kan? Ngobrol-ngobrol. Sampaikannya tentang Islam, tentang kepedulian Islam.
tertariklah saat ibadah masuk Islam, selesai. Cerdik kan? Ini taktiknya seperti itu, nggak taktiknya assalamualaikum di atas panggung semuanya. Namanya orang baru tahu kan tentang Islam. Kalau seperti itu mungkin ada yang tersinggung kan, mungkin seperti apa, tidak terima. nggak terima kan. Orang baru masuk ke lingkungan baru harus pakai strategi cara dakwahnya, nggak langsung serta-merta ayo masuk Islam, ayo, enggak. Tapi cara pendekatannya beda-beda. Orang ini pendekatan seperti ini, orang ini pendekatan seperti ini. Itulah Mus'ab bin Umair, luar biasa cerdas sekali. Sehingga suku Aus dan Khazraj bersatu di bawah panji-panji Islam dengan cara Mus'ab bin Umair berdakwah. Itu luar biasa. Kelas kan dakwahnya, kelas, bukan kaleng-kaleng dakwahnya. Jadi ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, mereka sudah siap. Aus dan Khazraj sudah siap, sudah menyatu. Nah, melalui perantaraan siapa? Mus'ab bin Umair. Terakhir nih ya, terkait banget nih, paling fenomenal di perang Uhud ya. Perang Uhud ketika itu kan diporak-porandakan oleh pasukan dari Khalid bin Walid kan. Ketika itu Mus'ab bin Umair tampil perang di sana, melindungi Rasulullah SAW. Ketika itu beliau, tadi kan sudah dijelaskan kan, beliau itu sangat mirip dengan Nabi. Jadi wajahnya itu dikatakan dalam riwayat itu sangat mirip dengan baginda Rasulullah SAW. Ketika itu beliau membawa panji-panji, karena jadi Nabi langsung menyerahkan panjinya itu ya, bendera Rasulullahnya itu kepada Mus'ab. Pegang oleh tangan kanan, dengan tangan kanan bertempur di perang Uhud, dibabat habis tangan kanannya. Mirip seperti apa? Ja'far di perang Mu'tah. Iya. Tapi jadi Ja'far itu sebenarnya meniru Mus'ab. Kan itu kan perang Uhud dulu, Badar dulu, Uhud dulu, nanti ada perang Mu'tah. Ini babat habis tangan kanan, diambil dengan tangan kiri, panji kiri, tangan kiri dibabat habis lagi, tidak ada lagi tangannya. Habis oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang kafir di perang Uhud, insya Allah. Akhirnya beliau wafat sebagai syahid pada perang Uhud dengan memegang panji-panji orang Islam. Banyak ramai ketika itu, qatala Muhammad, saya telah membunuh Muhammad katanya. Jadi itu lagi ramai, ada hoax Nabi Muhammad wafat di perang Uhud, padahal bukan Nabi Muhammad, tapi ternyata siapa? Mus'ab bin Umair rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu insyaallah. Dan dikatakan ketika itu Abdurrahman bin Auf mengatakan, ketika aku menguburkan jenazah Mus'ab bin Umair sangat sedih sekali, bahkan Umar sangat nangis ya, sangat sedih sekali, karena Umar itu sangat cinta kepada Mus'ab bin Umair, sangat cinta banget, karena beliau, jadi Mus'ab sama Umar itu dipersatukan sama berdua ini. Nabi mempersaudarakan Umar dengan Mus'ab ketika hijrah, kan dia persaudarakan kan, jadi soulmate-nya Umar. Nangis ketika itu. Kenapa? Diceritakan bahwa ketika mau menguburkannya, kain yang menutupi badannya itu tidak cukup, ditutupi ke atas, terbawah tersingkap, ke bawah, atas tersingkap, hingga akhirnya aku mengambil rumputan, ditutuplah rumputan, pakai rumputan, ditutup wajahnya, yang bawah pakai rumputan. Rahimahullah ta'ala Mus'ab bin Umair. Pada dulunya itu beliau sangat rajin bersolek, rajin berdandan, rajin segala macam yang wangian, masya Allah, perawatan, skincarean. Dan di akhir hayatnya beliau termasuk dalam golongan orang-orang syahid di jalan Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Itulah sepenggal kisah yang luar biasa dari Mus'ab bin Umair. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran bahwa pertama, dakwah itu butuh strategi. Ya, strategi luar biasa. Tidak serta-merta totalitas saja. Bukan butuh semangatnya aja, tapi perlu kecerdasan kita dakwah itu. Yang kedua, penampilan ya, meskipun penampilan itu memang perlu, tapi dengan kesederhanaan itu juga bisa memancarkan aura yang luar biasa. Nah, ketika itu ayat satu lagi. Jadi Mus'ab itu dulu duet, Faris. Duet dengan Abdullah bin Umi Maktum.
Siapa itu? Namanya aja udah Abdullah bin Ummi Maktum. Iya. Ummi Maktum berarti beliau itu nggak jelas sih ayahnya. Ummi Maktum kan ke ibunya, Ummi Maktum, Ummi. Beliau itu seorang buta. Tapi jangan salah. Ummi Maktum itu adalah yang karena beliau Nabi ditegur di surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Itu tentang Ummi Maktum. Ketika itu Nabi ditegur oleh Allah langsung. Ummi Maktum nanya sesuatu hal, Nabi ditegur oleh apa? Nabi, "Tar dulu, ini lagi menghadapi orang-orang pembesar nih." Disepelekan. Ditegur dengan surat Abasa. Itu Ummi Maktum. Itu dakwah. Beliau buta beliau. Yang azan muazin itu berdua. Azan awalnya Ummi Maktum, azan yang kedua, azan subuhnya Bilal. Jadi yang ada itu bukan Bilal aja, berdua. Pertama Abdullah bin Ummi Maktum yang azan awal membangunkan hai apa as-salatu khairum minan naum gitu. Nah, yang subuhnya Bilal bin Rabah. Nah, yang berdakwah itu Mus'ab dan Ummi Maktum berdua. Ini duet. Luar biasa. Nah, itu ya. Jadi perlunya tandem di sini ketika dakwah itu. Enggak hanya sendiri. Perlunya pendekatan itu berdakwah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mentafakuri ya, mengambil pelajaran dari kisah Musa bin Umar ini. Ya, seperti itu ya. Paris ya, teman-teman para santriwati di sini yang goib maupun yang ada. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengambil pelajaran ibrah di dalam dari kisah Musa bin Umayyah rahimahullah taala radhiyallahu anhum wa radu anhum insyaallah. Sekian untuk kisah hari ini, insyaallah kita lanjutkan kembali di kisah tentang orang-orang soleh, para sahabat Nabi, as-sabiqun awwalun, para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga pada kesempatan yang lain dalam kondisi sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.